Oke, selamat pagi. Apa kabar nih, Bapak dan Ibu sehat? Gimana portofolionya? Eh, Sehat juga kah? Oke, baik. Saya buka sekarang ya. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Selamat datang dalam kelas Managing Portfolio Ruang Saham 43. Oke, pada kelas kali ini saya Yesi akan bertindak sebagai moderator. Kemudian pemateri pada kelas hari ini adalah Givari Fatan. Beliau merupakan slide-nya bisa. Oke, beliau merupakan mahasiswa UI Ilmu Ekonomi, yaitu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kemudian beliau juga MVP Participant at Complex FEB UI Economic Research Paper Competition. Kemudian beliau juga merupakan Desk Research Paper at Compact FEB UI Economic Research Paper Competition. Kemudian merupakan runner-up at Financial Literacy Championship Perbanas Institute. Kemudian yang terakhir, beliau juga merupakan Managing Partner at Alphabet Capital Management. Jadi bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah siap untuk mengikuti kelasnya? Nanti urutan kelas hari ini akan dimulai dari materi, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi Q&A. Jadi untuk pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh Bapak dan Ibu nanti bisa ditanyakan pada saat sesi Q&A. Kemudian nanti juga ada link untuk mengisi sertifikat. Nanti akan dilampirkan linknya di akhir sesi pertanyaan. Baik, pemateri apakah sudah siap? Sudah siap. Oke, siap. Untuk mempersingkat waktu, Bapak dan Ibu, kepada pemateri saya persilakan untuk memulai waktunya. Oke, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Hari ini materi yang pertama saya bakal bawain adalah bagaimana kita mengelola portofolio investasi kita dengan baik dan benar. Dimulai dari definisinya apa, tujuannya, dan kita mengenali juga profil risiko masing-masing, terus bagaimana mengalokasikan asetnya, atau kita, kalau semua di sini mainnya saham atau berinvestasi di saham, bagaimana kita mengalokasikan sahamnya, macam gayanya, dan diversifikasi atau konsentrasi. Mungkin ini saya tidak akan terlalu deep dive, tapi yang penting secara general kita semua harus mengerti tentang masing-masing aspek dari outline ini. Jadi pertama, definisi manajemen portofolio, kalau bahasa Inggrisnya, the art and science of selecting and overseeing a group of investments that meet the long-term financial objective and risk tolerance of a portfolio manager, client, a company, or an institution. Artinya kalau dibikin simple adalah upaya kita mengelola portofolio untuk memenuhi tujuan finansial kita di masa depan atau in the long term, di jangka panjang, yang portofolio juga mengikuti profil resiko kita atau sesuai dengan risk appetite kita. Jadi nggak semerta-merta kita cuma nyari untung di portofolio kita. Tapi di portofolionya kita harus juga selalu mengingat bahwa ada batasannya dalam mengalokasikan aset. Batasannya yaitu dengan resiko kita masing-masing.
Jadi kalau melewati risk appetite kita, portofolionya bisa juga hancur kalau misalnya kita nggak sesuai lah dengan diri kita masing-masing. Itu lalu pertanyaannya adalah kenapa kamu mau mengelola portofolio? Ya kita semua tahu ya, kalau kita mau mengelola portofolio pasti emang ya mau cari cuan gitu loh. Dan sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini tidak ada jawaban yang betul dan tidak ada jawaban yang salah. Adanya adalah jawaban yang bijak bagi diri kita masing-masing. Dan itu tuh menjawab pertanyaan ini kenapa saya bilang bijak? Karena tergantung orangnya siapa, tergantung income-nya per bulan siapa, tergantung asetnya sudah ada berapa, tergantung tabungannya dia ada berapa, tergantung profil risiko dia, tergantung waktu yang bisa dia alokasikan untuk mengelola portofolio dan variabel atau faktor-faktor lainnya. Jadi itu ya sesuai yang saya bilang ya. Sebenarnya ini selanjutnya saya bilang tadi, apakah kamu mencari short term gains, mid term gains, atau long term gains? Itu pertanyaannya harus kita tanya masing-masing. Biasanya begini, kalau orang yang masih muda, orang seperti saya yang masih umur sekitar 18, 19 tahun, 20 tahun, tujuan mengelola portofolio adalah sebenarnya kalau bisa dibilang investasi juga enggak, karena masih terlalu kecil uangnya kan untuk berinvestasi. Jadi ada juga yang mengelola portofolio emang cari cuan harian, cari cuan mingguan, cari cuan bulanan, atau bahkan itu sebagai sumber penghasilan utamanya dia jika umurnya masih muda. Karena kalau kita mengandalkan portofolio kita sebagai penghasilan utama, itu bisa jadi beresiko untuk income kita ke depannya, tapi nggak apa-apa karena masih muda, apa aja pasti dicoba kan. Kalau misalnya udah umur 30, 40 yang usianya udah dewasa dan sudah mungkin memiliki keluarga, itu tujuan mengelola portofolio juga beda lagi. Kita mengelola portofolio orang-orang di umur segitu mengelola portofolio bukan karena mereka mau cari cuan harian dong, kecuali mau mata pencaharian dari situ. Tapi mengelola portofolio bagi orang-orang dewasa itu untuk berinvestasi kebanyakan. Jadi itu kenapa harus kita tanya tujuan untuk mengelola portofolio? Karena kalau kita tidak tetapkan tujuan pada awal pertama kali kita mengelola portofolio atau berinvestasi, yang ada hasil dari investasi itu tidak bisa berkembang. Jangan lupa ada hukum namanya compounding interest. Kalau misalnya lupa, saya jelaskan. Compounding interest adalah bola salju yang dari atas gunung yang menggulung terus. Jadi misalnya pada tahun pertama saya berinvestasi, saya masukin uang 1 juta dengan return 10%. Jadi di tahun kedua saya dapat 1.100.000, nanti 10% dari 1.100.000 berkembang lagi di tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Itu namanya compounding. Jadi semakin lama kita menabung dan semakin konsisten return kita, bola saljunya akan semakin besar. Portofolio kita akan semakin besar. Nah, kalau misalnya tujuan membalik lagi, kalau misalnya kita lupa dengan tujuan mengelola portofolio kita, atau kita bahkan tidak tahu pada awalnya tujuan mengelola portofolionya, bisa-bisa compounding itu hancur. Terus lanjut, profil risiko. Oke, profil risiko itu kadang-kadang orang lupa bahas. Orang lupa naruh itu di dalam portofolionya. Kalau misalnya masih terlupa gimana? Oh ada saham A, B, C, D bagus itu. Misalnya Gazi kan sering kalau pagi-pagi ada rekom banyak saham. Itu sebenarnya oke. Kita sebagai investor, kita harus memilah saham mana yang mau kita investasikan sesuai dengan profil risiko kita masing-masing. Profil risiko tuh bisa dibilang begini, kita harus tanya-tanya dulu. Income saya per bulan berapa, tabungan saya ada berapa, dan aset saya di saham ada berapa, dan saya sukanya bagaimana. Kayak gitu-gitu loh. Jadi kita mengerti batas kerugian kita. Kalau saham kan ada untung, ada ruginya kan. Ada upside, ada downside. Batas downside dalam portofolio kita itu kita harus mengerti. Dan yang mengerti itu hanya kalian sendiri. Karena itu tergantung dengan kebutuhan kan. Balik lagi yang saya bilang di awal, tergantung dengan kebutuhan kita masing-masing. Kalau ngomongin banyak rekomen saham pagi-pagi,
Dan itu tuh jangan kalap belinya. Jangan maksudnya harus difilter dulu. Kalau misalnya kita lihat dulu saham-saham ini, mungkin benar, memang bagus. Bisa jadi bagus, tapi apakah itu sesuai dengan profil risiko kita masing-masing sebagai investor? Belum tentu. Bisa dicek dari misalnya sahamnya saham gorengan apa enggak, sahamnya blue chip apa enggak. Blue chip itu lebih tidak volatil dibandingkan gorengan. Atau misalnya hutangnya, kita lihat hutangnya, kita lihat earnings-nya dia, apakah dia oke apa tidak. Jadi semakin oke kondisi suatu perusahaan, semakin oke kondisi suatu perekonomian, semakin oke kondisi market di hari itu, semakin rendahnya resiko, semakin cocoknya dengan profil resiko. Dan lanjut, profil resiko itu kita gunakan untuk memutuskan instrumen apa yang mau investasikan, gaya investasi, dan berapa banyak. Dan macam-macam tipe profil risiko. Kalau bisa dibagi itu ada 3 menurut saya ya. Ada yang konservatif, yang nggak suka dengan risiko. Ada yang moderat, yang oke lah, bisa lah kalau main saham gorengan icip-icip dikit nggak apa-apa. Ada yang agresif, yang kalau saya yang apa ya, yang tipenya tuh dia yang masuk saham gorengan semua. All in 1-2 saham, all in 1-4 saham gitu loh. Itu tuh sebenarnya nggak ada yang jelek, nggak ada yang benar. Ini semua tergantung. Dan ini masing-masing kebutuhan beda. Kalau saya masih umur 19 tahun, saya lebih ke yang agresif. Saya cuma masuk 1, 2, 3, 4 saham. Toh emang duitnya masih segini, toh juga saya masih bisa cari uang lain kalau misalnya misalnya habis semua uangnya. Kalau yang moderat itu yang masuknya mungkin udah agak diversifikasi mainnya. Maksudnya gimana? Ada sektor A, B, C, ada 7 saham, ada 8 saham, dan juga ada cash level yang oke. Kalau konservatif itu kemungkinan yang beli blue chip aja dan itu buy and hold yang nggak pernah ngelihat sama sekali. Tiga-tiganya sama membuahkan keuntungan kok. Kecuali memang gayanya tidak cocok, bisa jadi membuahkan kerugian bagi pemegang portofolionya ya. Jadi semuanya ini saya bahas profil resiko ini tergantung Bapak dan Ibu masing-masing. Seberapa kuat sih mengatasi resiko dari seberapa kuat sih Bapak dan Ibu sekalian ini mengatasi resiko dari saham yang dipegang, mengatasi portofolio yang dikelola. And then jangan lupa aset-aset itu nggak cuma saham, ada exchange traded funds, ETFs, itu biasanya beli indeks-indeks. Misalnya ada jual S&P 500 di suatu aplikasi broker internasional. Surat hutang atau obligasi kita juga bisa investasi di situ. Kripto, ada derivatives. Dan itu tuh sebenarnya masih banyak investasi itu. Tapi yang majority itu di sini orang berinvestasi yang rame. Dan yang mana harus dibeli dan seberapa banyak, pertanyaannya kan sesimpel itu. Itu tuh kita, dan kalau kita udah tahu profil risiko kita udah tahu tujuan kita akhirnya bisa menentukan alokasi aset kita. Tergantung balik lagi masing-masing. Kalau banyak praktisi pasar modal itu menggunakan 60% saham dan 40% surat hutang. Kenapa sih emangnya kita mix and match itu maksudnya kita campur-campurin aset-aset dalam portofolio kita? Sebenarnya alasannya simple, karena sesuai profil resiko dan juga sesuai dengan tujuan kita. Tapi kalau mau lebih teknis lagi bahasanya, kita bisa mengukur volatilitas dari portofolio kita dan bisa mengukur return kita. Jadi kebanyakan investor sebenarnya mencari portofolio yang all weather. Maksudnya all weather itu apa? All weather adalah portofolio yang bisa tahan hujan, badai, kering, dan segala macamnya. Jadi mau ekonominya naik, dia yang naiknya santai. Tapi kalau ekonominya turun, dia juga turunnya santai. Jadi tidak yang terlalu volatil. Makanya banyak yang mix and match. Tergantung. Ada yang 60-40. Ada yang 100% saham. Misalnya saya 100% saham. Ada juga yang 100% ETF atau 100% cuma beli indeks. Nggak mau ngeliat saham, nggak mau ngeliat apapun. Pokoknya gue beli indeks aja. Beli S&P 500, beli S&P 500. Nggak usah mikir. Mau ekonominya turun, mau ekonominya naik, beli S&P 500. Itu juga nggak salah.
Ada juga orang yang lebih gila lagi tanda kutip tuh 50% saham, 50% kripto, itu juga nggak salah. Banyak kok teman-teman saya yang bahkan 100% kripto gitu. Ya memang orangnya tuh mengerti. Kalau kita semakin yakin dalam berinvestasi, semakin yakin dan semakin mengerti dalam instrumen kita. Misalnya kenapa sih saya seberani itu 100% di saham? Karena saya mengerti sekali tentang kinerja pasar modal, tentang perekonomian dunia, perekonomian Indonesia secara mikro, makro. Dan juga perusahaan-perusahaan yang saya pegang tuh saya juga yakin sekali. A sampai Z itu saya tahu banget. Jadi semakin mengerti, semakin dalam, semakin luas wawasan kita dalam suatu instrumen tersebut, semakin yakin kita menaruh alokasi yang lebih banyak. Tapi jangan lupa, profil risiko dihitung. Itu part yang paling penting dalam mengelola portofolio ya, kalau bisa dibilang. Dan banyak macam gaya pengelolaan portofolio. Kalau yang saya sebut cuma aktif dan pasif. Ini yang paling gampang. Aktif dan pasif. Pengelolaan portofolio aktif adalah mengelola portofolio yang aktif biasanya orang-orang yang yang mengelola portofolio yang aktif tuh memiliki banyak waktu atau memang okupansinya berada di situ. Maksudnya bagaimana? Dia memang mata pencahariannya di situ. Kalau aktif tuh kayak yang scalping harian, yang trading harian, atau bahkan yang trading mingguan tuh juga bisa dibilang aktif. Kalau yang pasif cuma kebalikannya dari aktif. Pasif itu adalah kita mengelola portofolio tapi benar-benar buy and hold. Beli lupa dan hold aja. Nanti lama-lama udah untung 80%, 70%, atau bahkan udah ada yang rugi 50%. Itu adalah portofolio yang pasif. Ini balik lagi tergantung orangnya punya banyak waktu apa tidak. Dan dua-duanya nggak ada yang salah. Balik lagi kebutuhan dan memang bisanya masing-masing tuh bagaimana. Kalau saya memang masih banyak waktu, masih anak muda, ya saya aktif mengelola portofolionya. Tapi juga banyak yang misalnya memang dunianya bukan di dunia pasar modal, misalnya bekerja di bank gitu, atau bekerja di industri perminyakan, ya paling orangnya cuma beli saham aja, paling beli nanam blue chip, tabung terus. Dan nggak ada yang salah kok, sama-sama kalau emang sama-sama untungnya kenapa enggak gitu. Baik lagi bisa apa enggak ya. Dan yang terakhir adalah kita sebenarnya mendiversifikasi atau mengkonsentrasi. Gimana diversifikasi atau konsentrasi? Diversifikasi itu adalah kita ingat nggak sih ada saying don't put your eggs in one basket. Nah, itu adalah menyuruh kita untuk diversifikasi. Tapi saya kutip dari bukunya Peter Lynch ya. Peter Lynch pernah mengatakan kalau misalnya diversifikasi tanpa mengerti apa yang kita beli itu sebenarnya sama aja bohong. Maksudnya gimana sama aja bohong? Gini deh, pasti banyak influencer-influencer saham itu mendoktrin, ayo diversifikasi. Misalnya kita harus beli saham ada 5 dan 5-5-nya beda sektor. Menurut saya itu bagus, memang betul kita ada jadi mendiversifikasi untuk mengelola risiko, of course, biar tidak terexposure terhadap risiko yang besar jika kita membeli hanya 1-2 sektor. Tapi perlu diingat juga, apakah kalian mengerti apa yang kalian beli, sektor apa yang dibeli? Misalnya saya beli saham teknologi, ada saham infrastruktur, ada saham perbankan di satu portofolio yang sama. Pertanyaannya, apakah saya benar-benar ngerti perbankan? Padahal saya cuma mikir bahwa ini menjadi kewajiban untuk diversifikasi. Jadi saya beli perbankan. Padahal bisa jadi bank yang saya beli juga bank jelek gitu. Misalnya saya beli bank yang likuiditasnya jelek gitu. Atau misalnya ternyata saya hoki, saya belinya BCA gitu. Banknya bagus, of course bagus lah BCA. Tapi apakah saya memang mengerti BCA itu bagaimana? Apa bisa jadi valuasinya memang sudah mahal di BCA? Ya saya tahu perusahaannya bagus, tapi harganya mahal juga Bu. Ya buat apa? Jadi jika kita tidak mengerti berdalam terhadap sektornya, terhadap sahamnya, diversifikasi itu menjadi tidak perlu.
Karena nanti akan menjadi penahan portofolio. Penahan portofolio itu maksudnya apa? Misalnya saham A, B itu naiknya sudah 50%, 70%, tapi portofolionya bisa naik besar, ketahan sama yang saham yang kalian nggak ngerti. Saham yang kalian ngerti misalnya turun 30%, turun 40%, lupa cut loss. Itu kan jadi apa ya bisa dibilang ya? Jadi penghambat portofolio dan jadi compounding kita mengurang. Nah, pertanyaannya cuma itu, ngerti apa enggak? Dibandingkan kita memaksakan untuk diversifikasi, mending konsentrasi. Tapi dua-duanya nggak ada yang salah. Kalau memang mengerti banget, dan memang menurut saya diversifikasi itu perlu ya, karena kita memang mengatur risiko. Tapi itu bukanlah suatu kewajiban. Perlu iya, tapi kalau kewajiban belum tentu. Karena bisa jadi balik lagi bisa menjadi menghambat portofolio. Kalau konsentrasi itu yang cuma beli 1 sampai 4 saham, 1 sampai 3 saham, tapi dia yang benar-benar mengerti. Jadi kalau saya pribadi pilih mending mana? Mending konsentrasi. Kenapa? Karena memang saya mengerti banget. Diversifikasi nggak saya wajibkan bagi portofolio saya karena belum tentu saya mengerti banyak hal. Karena kan industri saham itu kan ada banyak, ada pertambangan, ada energi baru terbarukan, ada perbankan, ada banking digital juga, ada A, B, C, D, E, F. Menurut saya mustahil dan omong kosong kalau saya mengerti semuanya gitu loh. Saya mengerti dari luar sampai dalam kulitnya. Jadi itu sih yang saya bilang mengenai tentang diversifikasi atau konsentrasi. Dan sebenarnya materinya nggak ada, tapi saya mau tambahin sendiri. Masalah beli saham. Kan bingung ya, kalau misalnya kita udah tahu sahamnya bagus, sahamnya murah, oke deh. Tapi gimana cara belinya? Maksudnya banyak orang yang sudah yakin dalam satu saham. Saya nggak cerita dikit ya, saya dulu nemu ABMM di 1.500. Saya juga nemu Temas lain di 300 rupiah. Apalagi saya nemu SMDR di sekitaran 600. Dan itu tuh banyak saham-saham yang sekarang udah jadi 45 bagger gitu loh. Terus saya mikir aja kenapa waktu itu saya nggak beli. Ternyata permasalahannya tuh berada di conviction. Ketika saya menemui Temas di 314, waktu itu saya ingat banget 314. Saya lagi meeting sama teman-teman saya. Bro, kayaknya ini saham bagus deh gitu. Soalnya dilihat-lihat perekonomian bakal terdisrupsi dan kapal-kapal bakal naik harganya, freight rates-nya. Dan nggak mungkin sih ini naik, nggak mungkin sih ini turun. Bakal calon-calon digoreng nih ke 1.000-an. Kita berharap nggak 1.000 bahkan. Kita berharap cuma bagger satu, cuma 700, 800. Ternyata dia nyampe 2.500 lebih kan. Itu tuh sangat menyesal saya sebenarnya. Cuma saya mendapatkan pelajaran yang sangat penting, yaitu conviction. Ketika kita menemukan suatu saham, ketika benar-benar kita ngerasa kayak, wah ini nih emasnya gitu loh. Itu tuh nggak bisa dipungkirin, bisa jadi kalian benar. Soalnya saya waktu itu nemu di ABMM, saya kebanyakan ragu. Tapi emang bisa nih perusahaan hutang sebesar ini gitu loh. Kalau saya bandingkan profitabilitasnya ABMM dengan Adaro, dengan Bayan, dengan giant-giant call lainnya, ITMG gitu. Wah ini sih gila ya. ABMM di bawahnya mereka banget. Tapi emang murah banget. Masa PI-nya cuma 1,5 gitu. PI-nya cuma 2 kan nggak masuk akal bagi kita. Tapi kalau memang it's too good to be true, bisa jadi itu benar gitu. Jadi conviction tuh harus dibangun. Ketika kita menemukan suatu saham, itu tuh benar-benar harus banyak bertanya. Makanya semakin banyak bertanya, semakin mengerti kita dalam suatu saham tersebut. Misalnya gini, pas kemarin saya ketemu ABMM di 1.500, ini udah lama banget ya. Itu tuh saya terus bertanya. Ini apakah bisa dia apakah emang betul valuasinya semurah ini? Apa emang dia murahan gitu? Terus kedua, apakah betul dia bisa punya hutang sebesar segini 1,85 DER? Tapi bisa nggak dia jalan terus nanti? Dan banyak juga pertanyaan kayak misalnya, apakah betul karena ASP-nya murah, karena harga jual batu baranya dia murah, emang jadi saham murahan apa gimana gitu. Jadi memang kita perlu skeptis dalam menemukan saham kita. Cuma
over skeptik itu jelek. Saya akhirnya, aduh, nggak usah beli ABMM deh, saya takut gitu loh. Karena waktu itu mendingan beli Adaro gitu. Akhirnya saya belinya Adaro, meskipun cuan, tapi cuanan ABMM kalau belinya dari 1.500. Jadi dipikir-pikir, kalau misalnya kita yakin banget dalam suatu saham, yakin banget, nggak usah lama-lama berpikir, beli aja. Dan misalnya belinya itu tergantung juga uangnya berapa. Misalnya ada dana 100 juta, masuknya jangan 100 juta, kita perlu ngitung-ngitung juga. Bisa jadi kan, ya paling saya ngelihat simpel-simpelnya aja teknikal gitu. Kalau misalnya dia sekarang disupport, ya udah cicil-cicil dulu 20%, 10% gitu. Kalau misalnya market lagi bearish, kita nyicilnya 5%, 5%. Ya tergantung lah. Kalau misalnya masih bisa merasa mendapatkan average yang lebih rendah, ya pelan-pelan aja nyicil, pelan-pelan nyicil. Pokoknya conviction itu jangan sampai hilang. Saya pernah diceritain sama salah satu teman analis saya di suatu sekuritas ternama ya. Dia punya teman yang ngabung Bank Jago, Arto. Arto di harga ratusan perak, itu sekitar 6 miliar. 6 miliar atau 10 miliar gitu. Jadi itu dia beli terus 6 miliar di bank Artos dulu. Cuma bank Artos tuh bank Jago yang kita tahu sekarang itu bank Artos di jalanan di pinggir jalan Bandung dulu. Sebelum Gojek masuk sebagai pemegang saham. Itu tuh harga sahamnya nggak kemana-mana bertahun-tahun. Dia tapi terus nabung karena dia yakin ini adalah suatu perusahaan yang bisa diakuisisi nanti di masa depan. Karena dia melihat bahwa ini ada opportunity-nya. Karena memang orangnya pinter banget. Emang orangnya udah main saham, udah berinvestasi di saham udah belasan tahun, puluhan tahun bisa jadi. Akhirnya kita tahu sendiri Bang Jago harganya naik gila-gilaan sampai 20.000 kan. Sampai titik di mana dia mencapai puncaknya. Portofolionya dari 6 miliar jadi sekitar 2 triliun something. Itu tuh kan kalau misalnya kita lihat itu kan too good to be true gitu loh. Tapi memang betul adanya. Saya lihat sendiri gambar portofolionya, fotonya. Wah, gila juga nih orang kalau bisa punya uang sebanyak itu. Tapi memang betul kalau kita sangat yakin dalam satu saham, beli aja, nggak usah bingung. Karena bisa jadi Anda mendapatkan keberuntungan yang kayak orang yang nabung Bang Arto tadi. Ya, kira-kira begitu ya yang bisa saya bilang. Nemu saham beli aja. Mau diversifikasi atau konsentrasi tergantung. Semuanya konklusinya adalah hari ini kita tuh memanage portofolio tergantung dengan balik lagi tergantung dengan diri kita masing-masing. Jangan di benchmark terhadap orang lain. Jangan dibandingkan. Karena memang kekuatan membelinya beda dan risk profile-nya juga beda. Dan kebutuhannya masing-masing juga beda. Mau short term, mid term atau long term. Ya, kira-kira gitu aja dari saya. Silakan kalau mau Q&A. Oke, menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh pemateri tadi. Di antaranya adalah asset allocation. Jadi kita memang diwajibkan untuk mengenal risk profile sendiri. Lalu juga gaya pengelolaan portofolio kita itu aktif. Kita tuh tipe investor aktif atau pasif. Juga kita tadi juga dibahas diversifikasi atau konsentrasi. Kita lebih cocok yang mana seharusnya gitu. Jadi bagus sekali apa yang dibawakan pemateri tadi. Baik Bapak dan Ibu, saat ini kita akan masuki sesi Q&A, tapi sebelum itu ada iklan dulu dari pihak K3, jadi boleh saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Oh ya, sebelum itu saya mau nanya ke pemateri nih. Halo, ya untuk pemateri. Nah ini kan ada lagi nih isu untuk tahun 2023 kita bakal resesi ya di Indonesia pada khususnya. Kemudian bagaimana cara kita untuk memanajemen porto kita menghadapi resesi tersebut dan apakah resesi itu bakal nyata adanya? Thank you guys pertanyaannya. Itu
Pertanyaan yang tidak bisa saya jawab dengan betul, karena bisa jadi saya jawab salah. Tapi menghadapi banyak berita buruk mengenai 2023, banyak berita-berita resesi, meskipun belum tentu resesi global itu itu terjadi, tapi emang market sudah merespon di awal, Pak. Jadi saya sudah nemu kayak gini-gini itu udah lama banget. Maksudnya udah berkali-kali lah kita ketemu. Market itu naik turun itu berdasarkan berita kan. Misalnya Fed naikin interest rate, misalnya Fed turun interest rate, Fed naikin naik turun sahamnya. Fed turunin interest rate naik indeks dunia. Dan segala macam tuh sangat mengontrol pasar saham. Kalau saya bisa bilang resesi 2023 saya rasa itu tergantung dengan bisa dibilang tergantung dengan Eropa dan US dan banyak banget faktor-faktor lainnya ya. Tapi kita lihat harga komoditas itu sebenarnya masih pada equilibrium yang sehat apa tidak di 2023. Karena itu yang menentukan apakah buying power-nya bakal hancur apa tidak. Sebenarnya saya masih perlu banyak waktu untuk mengidentifikasi 2023 akan bagus apa tidak. Karena itu tuh berubah setiap harinya, itu sangat dinamis. Kalau saya kelewat dikit aja, pasti ada data-data yang saya missing. Tapi untuk menghadapi berita buruk seperti itu, saya bisa bilang bahwa portofolio saya pribadi, saya sudah alokasikan sekitar 40% cash, 60% saya tradingin aja. Di market kayak gini, saya nggak afford to lose barang saya yang bagus. Misalnya saya ada saham A yang bagus, pasti mau karena kan dia bagus, menurut saya memang bagus banget sahamnya. Tapi market jelek pasti dia turun kan. Kalau saya rasa daripada saya kehilangan barang bagus, mending saya trading aja. Saya trading nggak harian, saya trading mingguan bulanan. Misalnya kemarin saya sebut saham aja nggak apa ya, tapi ini nggak jangan dibeli, maksudnya tergantung lah suka-suka kalian. Ini pengalaman saya cerita aja. Misalnya kemarin saya masuk di ENRG di harga 260 karena saya ngeliat bagus nih, karena story-nya masuk perminyakan. Cuma berdasarkan story dan hitung-hitungan fundamental ya bisa naik 30%, kayak BNBR juga naik 30%, saya juga masuk. Jadi dan itu juga udah keluar, jadi jangan dibeli, itu udah keluar. Saya juga udah keluar ENRG. Jadi kalau sekarang menghadapi resesi 2023 yang market yang very volatile ini, tiba-tiba naiknya bisa gila, turunnya juga bisa lebih gila. Saya rasa mendingan kalian jangan berinvestasi jangka panjang. Tapi kalau misalnya jangka pendek, bukan jangka panjang. Tapi kalau misalnya time frame kalian lebih panjang, misalnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, boleh banget beli sahamnya dicicil-cicil dari sekarang. Misalnya suka BCA gitu. Harga BCA sekarang berapa sih? 8.000 ya? Apa 7.000 gitu. Itu bisa dicicil. Misalnya cicil 10% di harga 7.000-an. Nanti kalau misalnya indeksnya turun dan BCA juga turun misalnya ke 6.500, bisa cicil lagi, cicil terus. Kan bisa tahu, siapa tahu kan? Nggak ada yang tahu kan. BCA mungkin bisa aja ke 5.000. Nggak ada yang tahu. Tapi nauzubillah min dzalik, jangan sampai deh. Kalau misalnya BCA ke 5.000. Itu kita bisa dapat harga barang yang murah banget. Dan kita bisa lihat kalau ke depan perusahaannya masih oke, ya kenapa nggak beli sekarang? Kalau saya sih kalau mau berinvestasi jangka panjang, saya juga ada perusahaan jangka panjang yang nggak mau saya sebutin. Intinya kriterianya untuk beli perusahaan di zaman seperti ini, kita perlu fokus cuma terhadap 3 hal. Pertama, apakah dia sangat mengandalkan hutang sebagai refinancing bisnisnya? Contoh misalnya TBIG. TBIG itu begitu. Dia tiap kuartal tuh tutup lubang buka lubang, tutup lubang buka lubang. Hutang yang kemarin dibayar pakai hutang yang baru. Jadi itu kan semakin membesarkan interest rate. Kalau misalnya kita lihat di ekonomi sekarang interest rate itu kan naik terus kan. Karena untuk mengurangi inflasi, untuk menekan inflasi, bahkan inflation-nya sekarang sticky kan. Bisa dibilang interest rate bakal dimentokin kalau di Amerika ya itu 4,5% sampai 5%. Bahaya buat perusahaan yang pakai refinancing seperti TBIG. Saya bukan bilang TBIG jelek, tapi bahaya.
dia kalau cara kerjanya tutup hutang, buka hutang, tutup hutang, buka hutang. Itu tuh bisnisnya bakal terhantam oleh bayar hutang, oleh bayar bunga-bunganya. Dan juga kedua, bisnis-bisnis yang memproduksi cash flow yang sehat. Maksudnya gimana? Saya suka bisnis-bisnis yang memproduksi cash flow yang sehat. Kayak misalnya dia minim hutang, minim bayar hutang, dan karena hutangnya memang tidak ada, bukan karena bayar hutangnya nanti-nantian. Terus juga karena memang kalau pendapatan kan kita bisa akui terhadap piutang dan terhadap kas, ya kan? Saya lebih suka perusahaan yang memiliki turnover piutangnya lebih cepat. Jadi mereka bisa mengkolek piutangnya itu lebih cepat, which means cash flow-nya juga lebih sehat. Which means kalau cash flow sehat, masuk ke akun kas lebih cepat, dan which means bisa bayar dividen. Atau kalau nggak mau bayar dividen, which means asetnya akan bertambah terus seiring dengan ekuitas. Jadi saya ngeliatnya cash flow sehat aja. Dan terakhir adalah apakah bisnis ini capital intensif apa tidak. Capital intensif adalah bisnis, kalau lebih simpel bahasanya adalah bisnis yang mengandalkan kapital baru atau uang-uang baru untuk diinjek terhadap bisnis dia. Contohnya lagi TBIG. Di masa yang sekarang, fase sekarang TBIG itu butuh banyak tower, butuh mengakuisisi banyak lahan, butuh lisensi, butuh beli banyak baja-baja untuk bikin tower, ya kan? Kalau misalnya nggak dilakuin, pangsa pasarnya pasti akan stagnan atau turun. Atau revenue-nya akan stagnan apa turun. Jadi untuk mereka berekspansi, mereka butuh banyak akuisisi. Akuisisi duit dari mana? Duit dari kas bisa, duit dari hutang kebanyakan. Kalau di TBIG. Artinya apa? TBIG itu adalah bisnis yang capital intensif. Saya tidak bilang bahwa bisnis yang capital intensif itu bisnis yang jelek. Saya lebih menekankan bahwa di masa seperti ini, bisnis yang capital intensif itu bisa terhantam karena mereka perlu bayar bunga yang lebih besar. Sesimpel itu aja sih kalau saya lihat. Jadi atau enggak bisa jadi kalau kita bosen mainin kayak gitu, bisa jadi cari yang negatif beta terhadap market. Negatif beta adalah perusahaan-perusahaan yang tidak mengikuti pergerakan market. Misalnya ada corporate action, misalnya ada rights issue, ada akuisisi, ada merger, itu dia bakal hijau-hijau terus-terusan. Misalnya terakhirnya ada di Panin, Panin itu kan bisa hijau terus-terusan mau market kayak apa kan? Karena emang dia mau dijual perusahaannya. Jadi mau market naik, mau market turun, nggak ada peduli, bodo amat. Ya karena emang mau dijual, mau diakuisisi di harga di atas. Kita bisa andelin corporate action yang menguntungkan seperti itu sih. Kira-kira gitu sih guys. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Ya, kemudian kami ingatkan sekali lagi untuk sesi absensi dan lain sebagainya akan ada di akhir sesi Q&A. Nah, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, ada sedikit iklan, mohon maaf ini, dari Ruang Saham 43, yaitu membership prioritas, di mana slogannya adalah pelajari cara mudah cuan di pasar modal bersama Ruang Saham 43. Jadi bukan hanya stock pick aja, tapi ada trading plan lengkapnya dan juga alasan belinya. Karena kita di sini adalah tagline-nya adalah pelajari cara mudah cuan. Jadi masih ada grup belajarnya juga. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oke, apa aja sih layanan prioritas? Ada grup Ruang Saham 43 prioritas. Yang keempat, ada edu dan data sebanding yang lain, yaitu edu dan data center RSP prioritas. Yang kelima adalah konsultasi private 24 jam. Boleh next slide. Oke. Nah, isi dari channel RSP prioritas sendiri itu apa aja sih? Yang pertama, ada menu pagi. Nah, ini tentu rekomendasi saham lebih banyak, namun masih terukur. Dan disertai trading plan lengkap, serta area take profit dan stop loss, serta alasan belinya. Jadi kenapa kita beli ini? Mungkin karena dia breakout di dynamic resistance atau mungkin dia mantul di area klasik supportnya.
dan alasan-alasan lainnya. Kemudian menu live trade. Nah, ketika bursa saham itu sedang buka, ada analisis-analisis cepat yang dilakukan oleh mentor-mentor kami untuk menghasilkan menu-menu live trade agar menghasilkan cuan ketika yang pagi tadi masih sibuk misalnya rapat atau lain sebagainya. Kemudian menu jajan sore, yaitu salah satu menu andalan yang digunakan oleh para pekerja karena pada paginya mereka sibuk rapat dan sorenya mereka baru senggang dari pekerjaannya, maka mereka hanya mengandalkan menu jajan sore. Yang keempat adalah sinyal bandar. Sinyal ini tidak harus keluar setiap hari, namun hanya waktu-waktu tertentu karena ini bukan asal ada sinyal masuk, tapi harus divalidasi terlebih dahulu. Kemudian nomor 5 adalah berita update pasar modal. Dan keenam adalah review emiten. Nah, ketika grup-grup lain tidak memberikan review emiten setelah mereka merekomendasikan, maka kami memberikan review ini. Untuk apa? Agar member tahu apakah ini masih layak untuk hold dan apakah tidak layak untuk hold. Bagaimana dengan perkembangan polanya? Mungkin dari jadi breakout atau false breakout atau dan lain sebagainya. Yang jelas ada review singkat yaitu hold apakah sudah sampai TP atau belum, kemudian reviewnya review menu pagi di akhir sesi perdagangan. Lanjut. Kemudian yang kedua adalah grup peluang saham prioritas. Nah, di sini adalah grup chat premium di mana membernya kita batasi hanya dari member-member prioritas. Di sini biasanya saling bertukar info dan infonya biasanya cenderung bila member dari member itu akan valid. Karena mereka hanya share kepada member-member tertentu. Dan juga biasanya yang menjadi pertanyaan sampai sekarang adalah ketika itu diomongin di grup prioritas, biasanya dikerek naik entah di angka 1 papan, 2 papan, atau 3 papan, atau saya kurang tahu. Kemudian ada bot chart otomatis. Nah, ini memudahkan Anda apakah analisa teknikal tadi kan susah nih, lama harus coret-coret garis. Nah, di sini kita memudahkan Anda dengan memberikan bot chart otomatis. Jadi ketika tinggal ketik kodenya dan kode emitennya akan muncul candle dan lain sebagainya. Nah, grup prioritas tadi terhubung dengan channel. Jadi ketika ada diskusi, ketika ada menu, semua masuk kepada grup RSP prioritas. Jadi otomatis yang ada di channel akan berlari ke grup prioritas. Kemudian yang ketiga adalah channel swing RSP prioritas. Nah, di sini hanya khusus untuk menu swing trade. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya tidak bisa daily trade atau tidak cocok dengan daily trade, kami menghadirkan channel swing khusus buat Bapak Ibu yang sibuk ataupun yang tidak bisa mengikuti jalannya market. Nah, menu swing ini dilengkapi apa? Dilengkapi area beli, gambarnya, gambar analisis teknikalnya, kemudian alasan beli, resisten di mana, TP1 di mana, TP2 di mana, TP3 di mana, alasan beli, dan kemudian apakah sedang akumulasi atau tidak, kira-kira jangka waktunya untuk hold berapa lama, itu ada semua lengkap. Nah, itu seperti yang kita cantumkan, analisisnya lengkap, ada dari sisi teknikal, disertai bandarmologi dan disertai risk dan reward hingga perkiraan hold. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya. Oke, edu dan data center RSP prioritas. Nah, di sini ada hal-hal penting yang tidak dimiliki oleh setiap grup. Karena mereka fokus pada hal-hal yang kecil, maka kita memberikan salah satu yang seringkali dilupakan, yaitu insider big fund. Nah, insider ini sangat penting karena kalau tidak ada bocoran seperti ini, maka kadang kita terlambat untuk memahami dan mengetahui aksi korporasi serta transaksi tidak wajar. Contohnya, ada transaksi tidak wajar di Bank Mas Pion. Tidak ada yang tahu sampai sekarang. Kemudian di Bank BGTG, beberapa minggu ini bahkan terjadi transaksi entah itu oper harga atau apa, itu masih menjadi rahasia kami. Kemudian corporate action update. Nah, kita misal ada LK atau ada kabar red issue ataupun private placement, maka kita akan langsung update di sini. Ambil dari mana? Dari OJK. Karena apa? Kalau kita ambil corporate action update, kemudian kita ambil posisi berdasarkan berita, maka kita akan telat. Karena berita itu perlu disusun ulang, kemudian berita itu menunggu jadwal terbitnya, maka Anda pasti telat. Dan kalaupun kejar, itu hanya kejar berapa persen saja.
Contoh corporate action update yang ada dan kita tahu, dan ini insider big fund juga, adalah terjadi di BBHI ketika masih harga 500, kemudian Arto ketika harga 3.000. Maka apa yang kita arahkan? Hot selama 1 tahun. Dan terjadilah apa? Ke 20.000 angka Arto. Dan BBHI ke 2.000. Kemudian e-book belajar saham. Nah, antara kita memberikan e-book dan edukasi saham ini bervariasi. Karena kalau kita berikan e-book terus, maka orang juga membacanya banyak-banyak akan susah. Dan ketika kita berikan edukasi terus, maka suatu saat kita ingin membaca pelajaran yang lengkap seperti dalam satu buku. Maka kita kombinasikan e-book belajar saham dan edukasi saham. Edukasi saham ada di kapan? Ada waktunya saat weekend. Jadi kita mengadakan namanya weekend education. Jadi setiap minggu kita ada edukasi. Dan juga jika Bapak Ibu ingin join kelas seperti ini, bahkan ketika ada kelas khusus untuk prioritas, maka Bapak Ibu tidak perlu mendaftarkan diri secara ulang. Jadi langsung kita info, kita kasih beri linknya secara otomatis dan lain sebagainya. Kemudian lanjut. Oke, konsultasi private 24 jam. Di sini ada konsultasi portofolio, di mana konsultasi dan bimbingan portofolio secara berkala dan konsisten oleh mentor yang berpengalaman, sehingga membuat Anda nyaman dan tercerahkan dalam berinvestasi. Boleh Bapak Ibu tanya kepada seluruh member kami atau lulusan member kami. Kemudian yang kedua adalah privasi Anda terjamin. Jadi privasi Anda terjamin dan percakapan terenkripsi. Berapa data Anda ataupun siapapun Anda, kami tidak akan membocorkan data Anda. Kemudian konsultasi mingguan. Nah, kelebihan lagi dari kami adalah kami selalu mengadakan konsultasi mingguan. Kami yang akan menghubungi Bapak Ibu tanpa Bapak Ibu repot-repot menghubungi kami terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu tinggal hanya menunggu konfirmasi dari admin kami. Nah, jika ada himbauan atau apapun, silakan untuk konsultasikan kepada admin kami. Bahkan ketika Bapak Ibu Porto20 nyangkut, Bapak Ibu asal beli misalnya nih, punya PR, saya nyangkut 20 emiten Pak, mohon dibantu. Nah, kami akan coba buatkan sheet-nya, bagaimana setiap rekomendasi kami terhadap setiap portofolio yang Bapak Ibu hold. Kemudian, bila Bapak Ibu butuh sesuatu atau ketika beli saham sesuatu, ternyata dijebret, ditembak, ambles. Nah, langsung konsultasikan kepada admin kami, maka ketika admin kami online atau mentor kami online bagian konsultasi, maka akan langsung menjawab konsultasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah sungkan untuk konsultasi. Karena memang kita di market ini saling membunuh. Maka Bapak atau Ibu harus selalu berpegang teguh pada trading plan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga butuh yang namanya konsultasi terhadap mentor-mentor yang sudah berpengalaman. Kemudian lanjut. Nah, ini contoh testimoni membership prioritas kami. Seperti yang RMKE, MIDC, kemudian saham-saham lainnya. Ada yang cuannya 11%, 15%, puluhan persen bahkan, ataupun yang cuannya mulai kecil cuma persenan kecil, adapun yang puluhan juta. Nah, ada contoh-contohnya, ada berbagai orang yang bergabung di sini dengan berbagai latar belakang dan tujuan masing-masing. Ada yang ingin bergabung untuk sekedar sharing karena mereka membutuhkan sharing dan butuh mentoring, dan ada yang ingin untuk mendapatkan stock pick-nya. Karena seperti kita bilang tadi, kita tidak hanya stock pick aja, tapi edukasi juga, sharing juga, mentoring juga. Karena percuma kalau kita pinter tapi tidak bisa manajemen diri ketika porto kita ambles, maka yang terjadi adalah kita panik dan menghancurkan porto kita sendiri. Nah, dengan membership prioritas 43 dengan mentor-mentor yang sangat berpengalaman dan memberikan cuan, nah, maka beliau juga mendapatkan cara disiplin. Mereka mengatakan bahwasanya kita lebih aman, nyaman saat kita bertransaksi di bursa. Karena kembali lagi kenyamanan Bapak Ibu adalah prioritas pertama dan utama untuk Bapak Ibu sendiri. Lanjut. Oke, ini ada di grup prioritas, ada yang lagi scalping, cuan 4%. Kemudian ada yang contoh di list, ada yang barusan cuan di Okas, cuma 3 hari atau 2 hari hold. Itu 35%. Lanjut. Ini contoh-contoh saham yang sedang beggar yang di-hold oleh para member kami, seperti STAA, kemudian film, kemudian ini hanya scalping di Bird. Kemudian lanjut. Oh ya, sekali lagi jangan pernah malu, apapun sekuritas Anda, kami berikan pelayanan yang sama, berapapun jumlah dana Anda, akan kami berikan pelayanan yang sama. Kemudian pricing plan untuk membership prioritas kami. Di 1 bulan harganya hanya Rp299.000.
dan di 3 bulan hanya Rp599.000. Maka bayangkan jika sebulan hanya Rp300.000, maka setiap hari hanya membayar dengan nasi uduk, seharga nasi uduk Bapak Ibu bisa mengikuti membership kami. Bahkan jika 3 bulan, Bapak Ibu hanya membayar 200.000 per bulannya. Dan itu pun jika di per hari nggak nyampe 10.000. Betapa murahnya pelayanan kami dengan fasilitas yang sangat banyak seperti itu. Ada pelatihan. Kemudian untuk anuali 12 bulan, harganya di angka Rp1.699.000. Maka ini akan sangat murah, tidak nyampe 200.000 bahkan. Maka coba bayangin setiap harinya, maka Bapak Ibu hanya perlu membayar seharga 5.000 atau 6.000 ataupun 7.000. 7.000 untuk kenyamanan Bapak Ibu sendiri. Apalagi kalau portanya di atas 10 juta, 20 juta, atau bahkan di atas 50 juta, maka ini akan murah buat Bapak Ibu semua untuk berlangganan membership prioritas. Kemudian lanjut, untuk Bapak Ibu semuanya, kita ada promo khusus bagi Bapak Ibu yang telah hadir di kelas ini. Maka boleh dibantu ke slide selanjutnya. Oke, spesial promo ada 50% diskon dari harga yang tertera. Maka setelah harga tadi, kita ada promo 50%. Nah, kode promonya adalah portofolio. Maka Bapak Ibu jika ingin menggunakan promo ini, maka langsung klik ke website patiga.id. Sekarang juga nggak apa-apa. Nah, sekali lagi spesial promonya adalah 50% diskon untuk kode promo portofolio yang dimasukkan ke keranjang di website kami. Kode promo ini terbatas oleh waktu dan penggunaan karena berbentuk kupon. Oke, next selanjutnya. Oke, tidak ada, berarti sudah selesai. Kita kembalikan lagi kepada MC. Oke, baik untuk Bapak dan Ibu sekalian. Saat ini kita akan memasuki sesi Q&A. Ada pertanyaan yang sudah disampaikan untuk disampaikan kepada materi. Ini yang pertama dari Bapak Agung Priyadi. Pak Agung bertanya, risiko datang dari ketidaktahuan. Kalau pasti cuan, kenapa nggak all in di satu saham? Misal beli batu bara waktu harga rendah, nanti kan untung juga. Baik, jadi gimana kepada pemateri tanggapannya? Ya, betul. Saya setuju banget dengan kata-kata tadi, risiko datang dari ketidaktahuan. Itu, ya, risiko datang dari ketidaktahuan, betul. Tapi apakah pertanyaannya gini, jika Anda mengerti dengan misalnya kita ngomongin sektor A, Anda rasa Anda cukup mengerti terhadap sektor ini. Karena sektor ini A sampai Z itu ngerti banget. Luar dalam ngerti banget. Tapi, apakah Anda sebenarnya betul mengerti semuanya? Itu belum tentu. Maksudnya gimana? Ada banyak hal yang kita tahu. Misalnya saya ngomongin tentang saham, misalnya BBCA. Saya ngerti banget BBCA, BCDE, FG, HI, JKL, MNO-nya. Tapi di dalam-dalamnya, kan saya nggak kerja di BCA tuh. Saya bisa jadi tiba-tiba aja dia ngelakuin aksi korporasi yang tidak menguntungkan pemegang saham lamanya, kan bisa aja terjadi. Bisa aja perekonomian sangat tidak menguntungkan bagi saham perbankan, dan BBCA salah satunya yang terkena, dan A sampai Z. Jadi banyak hal yang tidak bisa kita kontrol, banyak hal yang tidak sebenarnya kita tahu juga, mau seberapa puasnya kita nyari tahu, tapi ujung-ujungnya kita pasti ada yang kita nggak tahu gitu loh. Jadi pertanyaannya, kenapa nggak all in aja? Itu tadi, karena banyak hal yang tidak bisa kita kontrol dan banyak hal yang sebenarnya kita juga nggak ngerti. Jadi untuk memitigasi resiko seperti itu, mending kita batasi saja alokasinya. Misalnya kita ngerti banget nih, yakin banget, ya udah 70% gitu dari portofolio, 60%. Jangan sampai all in 100%, karena jika ada hal yang tidak diinginkan terjadi, pertanyaannya, sanggup apa tidak Anda menahan downside dari saham tersebut? Tiba-tiba ARB 3 hari, kan nggak ada yang tahu. Kira-kira begitu.
Oke, baik. Ini untuk pertanyaan kedua. Dari Bapak Dwi Yulianto, masuk di blue chip aja, second liner, atau gimana Bang portonya? Sorry, pertanyaannya itu untuk kapan ya? Mungkin beliau eh, ini yang kedua dulu aja ya. Ini dari Bapak Dwi, masuk di blue chip aja, second liner, atau gimana Kak portonya? Blue chip, second liner, atau gimana? Kan saya sudah jelaskan tadi ya. Balik lagi tergantung dengan risk appetite masing-masing dan itu tuh memiliki ekspektasi return yang berbeda-beda kan. Kalau blue chip itu paling returnnya nggak lebih dari 10%. Lebih dari 10% kalau misalnya jangka panjang gitu. Kalau kita ngomongin setahunan ya. Kalau second liner itu mungkin dapat bagger bisa, tapi kemungkinan dapat baggernya kecil. Tapi kalau main yang agak kecil-kecil tuh mainnya yang di bawah 1 triliun, ya bisa dapat berkali-kali bagger. Terus maksudnya tadi kan saya udah jawab, tergantung risk appetite, tergantung juga mau jangka panjang apa enggak. Kalau misalnya jangka panjang ya beli aja yang gede-gede blue chip. Kalau yang mau yang kecil-kecil, sorry yang mau jangka pendek itu ya bisa kita mainin kita bisa beli investasi yang kecil-kecil gitu. Jadi tergantung balik lagi maunya panjang apa enggak, time frame-nya atau dan resiko yang kita bisa terima besar apa tidak. Jadi kira-kira jawab saya nggak bisa jawab karena itu tergantung Bapak masing-masing ya. Bapak maunya yang kayak gimana? Itu sih. Oke, sudah. Ini ada pertanyaan dari Pak Ikram. Saham disruptif terbukti terobosan saat pandemi. Apa saat resesi ini masih bisa lanjut dan sektor energi khususnya batu bara, minyak dan gas masih menjadi primadona seperti tahun 2022 ini di tahun resesi? Kalau saya pribadi, memang betul 2022 itu primadonanya komoditas-komoditas seperti batu bara dan minyak. Kalau kemarin kita lihat harga natural gas natural tuh turun di bawah 0, -5 sempat. Jadi maksudnya negatif gimana? Karena too much supply, karena kapal-kapal yang nganterin gas itu terdampar di mana-mana. Akhirnya banyak yang nggak mau kan, karena udah cukup gitu loh suplainya, nggak perlu disuplai dipasokin lagi. Harganya sampai negatif. Itu di natural gas kemarin, kita jangan lupa. Padahal harga natural gas tuh tinggi banget, tiba-tiba just gitu sampai negatif loh, di bawah 0. Padahal sempat nyentuh ratusan dolar. Jadi saya perlu mengingatkan bahwa harga komoditas itu juga volatil. Jangan gampangnya berpikir bahwa komoditas seperti batu bara memang akan tinggi terus harganya. Memang betul di sekarang banget hari Minggu ini jam 11 memang masih tinggi. Memang harganya masih di atas $300 gitu loh futures contract-nya. Tapi gak dipungkiri juga bisa kejadian di batu bara. Tiba-tiba harganya ambles karena oversupply terjadi. Jadi because kondisi perekonomian kan sudah saya bilang tadi itu dinamik sekali dan berbeda terus. Jadi tetap mengawasi harganya dan tetap awasi portofolionya. Meskipun pasif saya rasa harus diawasin kalau misalnya beli barang-barang yang komoditas mainnya. Misalnya kayak MEDC, Adaro, Elsa, itu yang bergantung dengan komoditas minyak atau gas, itu perlu diawasi lebih hati-hati. Karena sekalinya harganya ambles, sahamnya juga lebih ambles lagi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Kakak Darwin. Di masa resesi 2023, bagusnya beli saham sektor apa? Bagaimana tahu saat masuk? Jadi gak kerendahan. Maaf, saya gak bisa open video karena error. Oke.
Saya pribadi di 2023 saya lebih suka berinvestasi di saham yang pertama. Kalau saya pribadi banget yang saya masukin adalah saham yang korporasi, aksi korporasi, sorry. Misalnya ada rights issue. Kayak saya kasihin aja rights issue yang jumbo-jumbo. Rights issue yang jumbo tuh misalnya yang RI-nya 1/12 gitu. Contoh. Kalau yang tahu sahamnya boleh silahkan dilihat dulu. Itu tuh sangat menarik. Kenapa aksi korporasi yang rasisnya jumbo menarik? Karena itu tuh saya bisa bilang mereka kan butuh duit ya. Mereka butuh duit. Misalnya butuh dana segar sekitar berapa ratus miliar. Tapi jangan lupa proyek yang mereka mau kerjakan itu di atas gitu nilainya. Jangan mikir bahwa perusahaan-perusahaan kayak gini, perusahaan-perusahaan yang kosong-kosong kayak gini, terakhir misalnya Pani gitu. Pani kan dia kosong, diakuisisi oleh Agung Sedayu. Tapi jangan mikir kalau perusahaan kosong-kosong kayak gini bakal kosong terus-terusan. Karena mereka sudah ada komitmen untuk rights issue sebesar itu. Jadi maksudnya apa? The current shareholders, the existing shareholders sekarang, yang pegang sahamnya sekarang, itu ada komitmen untuk mempivot atau merubah perusahaan tersebut. Jadi di rights issue besar-besaran, nanti baru dibelikan aset. Nanti lalu rights issue kedua, rights issue ketiga, itu contoh terjadi seperti tahun-tahun kemarin kayak di BBHI, Arto, yang rights issue besar-besaran, Pani juga. Jadi saya suka dengan rights issue yang jumbo-jumbo. Clue-nya 1/12, saya suka banget. Tapi jangan langsung HK aja soalnya. Perlu hati-hati dalam perusahaan-perusahaan seperti ini karena volatil banget dan juga bisa bikin rugi gila-gilaan kalau misalnya nggak ngerti cara masuk kayak gimana. Terus saya juga suka yang diakuisisi dan merger. Akuisisi merger itu bisa dibilang mau market mau hijau kayak apa, mau merah kayak apa, pasti mereka hijau terus. Contoh kemarin saya dibilang kan PNLF, Panin kemarin kan itu Panin Bank, itu mau dijual kan ke new shareholders. Clue-nya adalah jika kita mau menjual, jika suatu perusahaan A ini mau dijual ke perusahaan B, pasti yang megang, logikanya gampang, pasti yang megang perusahaan A nggak mau jual ke perusahaan B lebih murah, ya nggak? Harga murah, ya apa enggak? Jadi make sense kalau misalnya yang Panin kemarin diterbangin, because mereka mau jual ke yang B dengan harga yang lebih mahal. Kalau kita bisa dapat itu barang-barang kayak gitu dengan harga yang oke, maksudnya kita bisa cuan berbeger-beger di situ. Saya ngalamin pribadi. Dan kita mencari tahu perusahaan-perusahaan mana yang mau diakuisisi sebenarnya juga susah. Mau mana yang di merger juga susah. Jadi kita harus mengidentifikasi sendiri. Saya rasa sih yang bisa diakuisisi, bisa di merger adalah perusahaan yang kalau saya kasih clue-nya itu perusahaan yang hutangnya sudah di atas 1 kali lipat BER, dan juga perusahaannya itu punya segudang sumber daya alam, punya segudang sumber daya, tapi mereka nggak bisa mengutilisasi. Meanwhile, yang mau mengakuisisi itu yang perusahaan yang memang sudah sangat berpengalaman dan memang sangat lebih besar dibandingkan dia. Jadi itu objek-objek akuisisi ya. Terus juga untuk perusahaan-perusahaan yang saya suka paling ya saya suka main di Bakri sih kalau misalnya kayak gini. Tapi keluar masuk doang. Kenapa? Kita tahu sendiri karakteristiknya saham-saham Bakri seperti apa. Saya nggak rekomen Bakri, cuma kalau saya sendiri masuknya di Bakri. Dan itu masuk keluar, jadi jangan diikutin karena saya nggak ngasih sinyal apa-apa kan. Jadi kira-kira begitu sih. Untuk 2023 saya nggak bisa ngasih tahu apa-apa karena memang jika market turun semuanya pasti akan turun kok. Jadi saya rasa lebih sabar mainnya. Lebih sabar kita naruh cash lebih banyak, kita cicil saham-sahamnya. Cicil ARB cantik. Kayak gitu kira-kira. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Dedi. Kalau resesi 2023, kira-kira sektor apa yang masih tetap bagus kemungkinannya? 2023 sektor apa? Ya, saya sudah jawab tadi sih. Iya, saya sudah jawab ya. Paling saya lihat aksi korporasi, itu aja. Oke. Selanjutnya dari Kakak Darwin,
saham sektor apa yang berpotensi multibagger pasca resesi 2023? Pasca ya, berarti setelah resesi. Ada rekomendasi emiten tertentu? Kalau kita melihat ini selalu sama ya. Kalau saya bisa bilang selalu sama tuh gimana? Bisnis cycle tuh berulang terus-terusan. Kalau kita lihat setelah resesi pasti ada boom. Selalu begitu. Jadi perusahaan mana yang diuntungkan oleh apa namanya? Oleh pasca resesi? Kita lihat kemarin di 2020 resesi kan. Dan 2021 ya tebak-tebak sendiri aja apa? Kayak misalnya contoh interest rate turun kan. Interest rate turun which means yang bakal banget agresif kinerjanya adalah perusahaan-perusahaan yang terkait teknologi. Tapi saya nggak bilang hakikat teknologi kalau misalnya resesi sudah selesai, itu bukan seperti itu. Tapi kita harus memilah-milah saham teknologi mana yang saya udah nggak main teknologi-teknologi yang nggak produce cash flow, yang benar-benar cuma punya sebutan atau gelar teknologi. Tapi saya lebih ke arah cari perusahaan teknologi yang memiliki cash flow. Nggak perlu sehat, tapi ada cash flow-nya. Dia bisa buktiin kalau ada cash flow dan memang dia nggak. Kalau memang perusahaan teknologi itu net loss terus-terusan, it's okay. Tapi pada suatu titik pasti dia butuh net profit kan, of course. Jika dia sudah bisa membuktikan dirinya, pasti saya beli gitu. Tapi itu masih nanti 2023 selesai resesinya. Yang saya incer pasti saham teknologi untuk pertama banget. Kira-kira itu ya. Oke, baik. Sesi Q&A kita tutup sampai di sini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam menyampaikan penjelasan dan menyelenggaraan kelas ini. Kritik dan saran dari Bapak dan Ibu selalu kami tunggu untuk menyempurnakan layanan kami. Sekali lagi terima kasih atas waktunya untuk Bapak dan Ibu. Semoga sehat selalu. Oh iya, untuk link sertifikasi ya, itu sudah dicantumkan, dimohon untuk diisi ya. Nanti untuk sertifikatnya akan kami kirim ke email Bapak dan Ibu masing-masing. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat datang kembali nanti di lain waktu di kelas-kelas lain.